Saya orang yang selalu bersyukur dengan segala posisi saya. Karena saya tahu Tuhan selalu berikan yang terbaik buat saya. Inilah yang diucapkan Basuki Cahayapurnama ketika mengakui kekalahan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Dengan sangat gentle, Ahok menerima kekalahan dan memberikan selamat kepada rivalnya, Anies Baswedan. Jakarta akan lebih baik, lebih cepat lagi. Sehingga semua impian visi misi saya selalu katakan kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih cepat dari saya, ya jangan pilih saya sebetulnya. Supaya saya juga nggak usah capek-capek gitu. Nah prinsip itu kan begitu. Ahok resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak bulan Oktober 2014. Putra asli Pulau Belitung ini naik menjadi gubernur karena sang Gubernur Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2014. Ahok bekerja cepat dan membuat banyak terobosan sejak resmi menjadi gubernur. Warga Jakarta tuh puas, artinya di atas 70%. Jadi apresiasi terkait cara mengelola Jakarta banyak yang berubah. Misalnya birokrasi sekarang tuh sangat betul-betul berubah. Misalnya konteks dalam produktivitasnya, kemudian pelayanannya, kedisiplinannya, dan ternyata cara merubahnya gampang kan. Hanya dengan kekuatan insentif dan ancaman pecat terhadap mereka yang tidak mampu, mereka yang salah, itu menjadi kekuatan struktur yang bisa mempengaruhi dan merubah perilaku. Semua keberhasilan yang dicapai Ahok selama menjadi Gubernur Jakarta sekitar 2 tahun membuat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 70–80%. Namun, rupanya pemilih di Pilkada Ibu Kota 2017 punya pertimbangan lain sehingga Ahok akhirnya harus kalah di hari pencoblosan. Saya tidak mengatakan irasional, tetapi faktor-faktor emosional ini ternyata masih sangat dominan dalam menentukan buat pemilih menentukan pilihannya. Padahal kalau kita ketahui problem utama dari kota metropolitan seperti Jakarta adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesibukan kita sebagai warga metropolitan itu sehari-hari. Walau maju sebagai calon gubernur petahana dengan segudang prestasi, Ahok harus menghadapi beragam masalah dalam pertarungan di Pilkada 2017 ini. Penolakan dari sejumlah orang seperti ini mungkin satu masalah kecil bagi seorang Ahok. Belum lagi intimidasi berupa spanduk-spanduk seperti ini. Mungkin yang paling berat bagi seorang Ahok adalah ia harus tersandera dengan status terdakwa kasus penodaan agama dalam pertarungan masa pilkada. Kegagalan Ahok menjadi pemenang bukan karena pada manajemen pada tim kampanye, tim sukses, tapi memang lebih kepada permasalahan sosiologis yang mendasar dari masyarakat Jakarta. Bagaimana isu agama ternyata harus diakui itu berpengaruh sangat besar, diletupkan juga dengan adanya kasus Al-Maidah yang kemudian itu betul-betul membuat benteng dari sebagian pemilih sulit untuk ditembus oleh Ahok dan tim sesnya. Ahok tidak mau larut dalam kesedihan melihat hasil putaran kedua pilkada tanggal 19 April 2017 lalu. Bersama Wakil Gubernur Jarot, Ahok mengaku akan bekerja lebih cepat untuk menuntaskan sejumlah program kerja di sisa masa jabatan yang tinggal 6 bulan lagi. Kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Ahok akan melepas jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017 kepada Gubernur terpilih. Lewat beragam prestasinya, Ahok telah menjadi bagian sejarah bagi ibu kota Jakarta. Usai sudah segala kegaduhan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan Gubernur Jakarta, jutaan warga Jakarta telah menentukan pilihan dan hasilnya pun sudah diketahui. Ada yang bahagia dan tentu saja banyak yang kecewa ketika calon mereka harus kalah. Siapapun yang akhirnya terpilih, beragam permasalahan di ibu kota sudah siap menanti.